Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masyaroh, calon guru penggerak Angkatan 9, instansi SMA Negeri 1 Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di sini, saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 atau di sini kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama di sini adalah saat pembelajaran, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, sehingga siswa hanya mendengarkan dan menyimak saat guru menjelaskan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada ketercapaian materi dan juga KKM. Kemudian yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Di saat pembelajaran, guru hanya mementingkan proses penilaian secara kognitif saja tanpa mengetahui karakteristik dari peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat, rendahnya motivasi belajar peserta didik dan cenderung pasif selama proses KBM, di mana saat proses KBM, siswa kurang antusias dalam mempelajari materi, karena memang pembelajaran yang diberikan oleh guru itu sangat monoton. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, berikut adalah suasana belajar saya sebelum mempelajari modul 1.1. Pada saat pembelajaran, di sini hanya berpusat pada guru saja, dan siswa hanya menyimak dan mendengarkan saat guru memaparkan materi di depan kelas. Kemudian di sini penilaian hanya berpusat pada aspek kognitif saja, tanpa mengetahui karakteristik dari peserta didik. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, yang pertama adalah merubah pemikiran, di mana yang pertama guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, guru menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik. Kemudian, selanjutnya adalah merubah perilaku, di mana yang pertama, mengemas pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar siswa atau peserta didik meningkat dengan cara memberikan metode atau model pembelajaran yang menarik untuk peserta didik sehingga merangsang rasa penasaran pada peserta didik saat proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai minat dan bakat dari peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah lebih cermat melihat karakteristik peserta didik. Selanjutnya di sini yang kedua adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama adalah yang saya lakukan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, dan peserta didik pun itu melakukan kolaborasi dengan teman sejawatnya. Kemudian yang kedua adalah menerapkan konsep merdeka belajar yang mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, seperti memang ciri khas di daerah peserta didik tinggal. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, serta menerapkan sistem AMONG, seperti guru menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran. Kesimpulan dari kegiatan ini, yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua, pendidikan bukan hanya untuk menggali nilai kognitif saja, namun pendidikan untuk penanaman budi pekerti dan memahami karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga, pendidikan sejatinya menghamba kepada peserta didik. Dan yang terakhir, keempat, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.